Nah, kalau kamu sudah cerai, maka kamu jangan melupakan kebaikan yang ada antara kamu dahulu. Yang disuruh oleh Allah walaupun sudah cerai, itu kamu jangan melupakan kebaikan yang pernah ada. Maksudnya imbangi permasalahan yang menyebabkan kamu bercerai dengan keindahan yang kamu pernah kecapi secara bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habib, soalan saya simpel saja, marhaba. Tapi keras pesanannya. Habib Ali bagi killer word warning. Itu maksudnya untuk orang yang ambil jalan cerai sebagai penyelesaian. Kita di dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah mensifatkan tentang cerai, ya, katanya begini, at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Yang ketiga itu fa'imsakun bima'rufin atau tasrihun bi ihsan. Ya, hakikatnya ada 3 lah cerai itu. Cuma disebutkan di sini 2. Apa sebabnya? Yang 2 di sini berpulang untuk balik. Di sini Allah berkehendak bahwasanya jangan cerai sampai diberi peluang kalau cerai untuk balik. Nabi itu pernah cerai dengan Siti Hafsah, diperintahkan oleh Allah untuk kembali, dan Nabi balik, rujuk. At-talaqu marratan, cerai itu 2 kali, untuk berpeluang untuk balik. Bila sudah berlaku 2 kali, yang terakhir menentukan. Imsakun bima'ruf, yang ketiga nih, sebelum sampai kepada 3, imma kamu jaga baik-baik istri kamu bila sudah rujuk, atau tasrihun bi ihsan, atau cerai dengan ihsan. Tentunya dijadikan perceraian sebagai solusi bila situasi sudah tidak dapat dikawal lagi. Kalau berkekalan hubungan suami istri akan menyebabkan dosa pada keduanya, barulah cerai menjadi jalan terakhir. Habib, macam mana kalau pasangan saya curang? Permasalahannya adalah, adakah di dalam hukum syarak kecurangan mewajibkan cerai? Itu satu soalan yang perlu untuk dijawab. Ya, curang itu memang satu hal yang salah. Itu pun karena definisi curang kena mesti diperhatikan, ya. Kadang-kadang kan definisi curang itu sudah keliru. Suami kawin lagi, tak bagi tahu kepada istri yang pertama. Istri kata curang. Itu bukan curang. Anda sakit hati, Pak, ya kita boleh kita paham. Tapi tidak dikatakan curang melanggar syariat, tidak. Perempuan jangan marah, ya. Saya berbicara ini mengikut apa yang kita belajar daripada hukum fiqh berkenaan dengan perkara. Adakah perlu seorang akan dianggap curang bila seorang itu berkawin di belakang istrinya? Tersebut hukum syarak? Tidak. Ya, dia tak ambil fikir, tak bagi tahu, itu satu hal yang berlaku ketidakjelasan, tidak terus terang, tidak ada transparan dengan istri yang pertama. Ya, itu satu hal yang dibahaskan pada keadaan yang berbeza. Tapi untuk mengatakan itu pelanggaran kepada syarak, tidak. Bukan satu pelanggaran kepada syariat. Karena syariat bila dipenuhi syarat-syaratnya, tidak ada dalam syariat itu kalau kamu berkahwin mesti minta izin kepada yang pertama. Ini bukan mahu merendahkan kepada istri yang pertama atau jenis. Dibuat syarat-syarat yang dibuat itu semata-mata untuk menjaga keharmonisan rumah tangga daripada hubungan dengan istri yang pertama, supaya tidak berlaku perpecahan dengan perbuatan perkahwinan secara senyap-senyap pada istri yang kedua atau yang ketiga.
Fa'ala kulli hal, perceraian itu akan menjadi satu solusi terakhir. Bila semua jalan penyelesaian tidak dapat diselesaikan, tidak ada persepahaman, maka dalam hal ini cerai menjadi satu jalan keluar yang terakhir. Cuma dalam ayat ini disebutkan oleh Allah tasrihun bi ihsan. Tasrihun bi ihsan maksudnya cerai yang ihsan. Cerai yang ihsan itu adalah cerai yang tidak ada sesiapa dizalimi. Cerai yang ihsan, cerai tidak ada sesiapa yang dizalimi. Jadi baik yang bercerai itu lelaki yang menceraikan atau si istri yang minta cerai-cerai khulu', tidak ada sesiapa yang dizalimi. Jadi tidaklah cerai itu disyariatkan kecuali ia menjadi salah satu solusi dalam permasalahan. Cuma bukan yang pertama, tapi langkah yang terakhir. Nah, ada berkenaan dengan cerai. Yang terakhir adalah yang saya katakan di sini adalah dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Wala tansaw al-fadla bainakum. Ini kalau kamu sudah cerai, maka kamu jangan melupakan kebaikan yang ada antara kamu dahulu. Yang disuruh oleh Allah walaupun sudah cerai, itu kamu jangan melupakan kebaikan yang pernah ada. Maksudnya imbangi permasalahan yang menyebabkan kamu bercerai dengan keindahan yang kamu pernah kecapi secara bersama. Supaya tidak hanya kebencian yang ada, tetapi juga ada kebaikan yang sama-sama menjadi sama-sama merasai keindahan itu satu ketika dahulu, supaya tidak hanya fokus kepada kesalahan. Walaupun yang berlaku di zaman kita sekarang, sebanyak mana keindahan yang dilalui dalam kehidupan rumah tangga, sekali bercerai yang diingati adalah kejahatan dan juga keburukannya masing-masing. Itu pun kalau terhad kepada antara mereka sudah satu kekeliruan, apatah lagi kalau dihebahkan dekat media sosial. Istri saya begini, istri saya begitu, suami saya begini, suami saya begitu. Untuk apa? Itu sudah selesai. Untuk nak meyakinkan kepada netizen ini siapa? Dia boleh selesaikan masalah kita. Dia boleh memberikan satu hukum yang menyelesaikan permasalahan orang yang sudah bercerai. Tidak, untuk mendapatkan perhatian daripada netizen ini kenapa? Nak cari perhatian dia yang maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bercerai. Ya Allah, beri petunjuk. Ya Allah, berikan aku pada kekuatan. Itu baru. Nak hantar message Facebook, bagi tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dekat Facebook, internet. Tak elok mendedahkan apa yang sudah berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Untuk apa? Orang yang membuka aib, orang akan dibuka aibnya oleh Allah Ta'ala. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Tapi netizen pun satu hal juga. Netizen ini pun satu hal yang bikin orang itu jadi heboh. Netizen juga. Jadi yang memainkan peranan itu netizen juga. Jadi netizen pun jangan jadi korban dengan informasi. Doakan saja siapa yang bermasalah itu supaya diberi jalan keluar terbaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu